Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Pak Presiden RI ke-6, Bapak SBY ini kan seorang guru bangsa, Mas. Seorang negarawan yang pandangannya dan wawasannya sangat luas, dan beliau memiliki pengetahuan ya yang kita mungkin tidak tahu gitu ya. Nah, sehingga apa yang beliau sampaikan tentunya sebagai pesan moral kepada kita semua gitu. Ya, katakanlah kalau misalnya benar bahwa hukum itu bisa dibeli, dalam artian misalnya ada yang berupaya lah membeli hukum gitu ya kan? Tetapi tetap saja namanya keadilan akan menunjukkan jati dirinya. Nah, dan keadilan yang akan tetap ditegakkan meskipun ada upaya-upaya quote-unquote membeli hukum tadi. Ya, kita percayalah bahwa pesan moral dari yang disampaikan oleh Bapak SBY ini semoga bisa mengena kepada seluruh pihak, terutama para penggiat hukum kita di seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun hukum itu adalah panglima. Ya, inilah menjadi fondasi dan tegaknya ya kehidupan demokrasi di Indonesia ini. Ya, tentunya kita sangat yakinlah para pelaku hukum di Indonesia, terutama majelis hakim, entah di Petun, entah di PN, entah itu di Mahkamah Agung maupun di MK, tentunya punya integritas dan kredibilitas, serta tidak mau mempertaruhkan nama baik mereka hanya sekedar karena segepok, sekoper, atau bahkan segunung uang gitu, Mas. Ya, ini mungkin kita bisa lihat pesan moral dari Bapak SBY bukan hanya buat penegak hukum saja, tetapi untuk kita semua. Mari kita sama-sama menghormati hukum, ya, karena negara ini adalah rule by law, Mas, ya kan, bukan law by the rulers ya, atau the ruling party ya, itu kira-kira seperti itu. Ditujukan ke siapa sih, Mas, terakhir, Mas, ini cuitannya Pak SBY? Ya, ini ditujukan kepada semua pihak lah gitu ya kan, kepada masyarakat Indonesia, kepada para penegak hukum, kepada para pelaku hukum, ya termasuk juga kepada para advokat lah. Kan ada pilihan apakah mau membela seseorang atau tidak membela seseorang, ya kan. Ya, kita tahu tentunya dalam pembelaan itu kan ada konsekuensi biayanya, tetapi kan namanya hati nurani janganlah kemudian digadaikan. Itu aja harapan Bapak SBY tadi gitu. Tentunya kok kita cermati kata-kata beliau, mari kita sama-sama, ayo kita tegakkan hukum, ayo kita perjuangkan keadilan. Jangan hanya berhenti di hukum, tetapi sekedar mencari-cari pasal dan ayat yang bisa disesuaikan dengan kepentingan, tetapi tidak memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Akui saja pembelaan Bang Yusril terhadap KSP Muldoko ini demi rupiah, bukan demi demokrasi. Karena itu pasti akan lebih masuk akal. 3 bulan lalu kami sudah mendengar informasi intelijen bahwa ada rencana judicial review dari pihak gerombolan KSP Muldoko. Rencana itu dimatangkan pada awal Agustus dengan pertemuan di rumah Pak Muldoko ya. Nah, rapat awal Agustus di rumah KSP Muldoko itu dihadiri oleh Dr. Hewan Joni Allen dan Pak Marzuki Ali. Dalam rapat itu diawali dengan Zoom meeting antara Bapak KSP Muldoko dan Bapak Yusril. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan. Namanya juga ditunjuk sebagai pengacara, ya pasti ada rupiahnya. Mengapa sekarang Pak Yusril berkoar-koar seakan-akan demi demokrasi gitu ya? Ini yang bikin kader Partai Demokrat marah. Kalau demi uang ya uang gitu, jangan bawa-bawa demokrasi. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.